Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 061. Ilya, jawab mereka malas. Mereka hanya takut, ingat hanya takut, kalau tidak mungkin. Sudah mereka tendang sepasang kekasih yang hanya bisa bikin mereka iri. Kita balik, ujar Bara pamit. Ketiga inti Alister yang masih duduk menoleh ke arah Bara. Yang sudah pamit saja, kok balik sih Bar? Tanya Romeo enggan untuk pulang. Lo mau nginep? Silahkan, jawab Bara tanpa beban. Romeo menatap kesal ke arah Bara. Ngapain balik sih? Sini aja, nggak ada kerjaan juga, ujar Raka. Lo yang nggak ada, cewek gue nunggu, ucap Bara semakin membuat mereka iri karena jomblo. Anjir, pada punya cewek semua lo. Apa gue harus dingin-dingin datar dulu ya? Jadi tembok gitu biar dapat jodoh cakep juga, celetuk Romeo tidak habis pikir, kenapa teman? Temannya yang seperti tembok gampang sekali dapat pacar. Enggak gitu, jawab Raka. Terus? Tanya Romeo serius. Lo harus cakep dulu, jawab Raka sombong. CK. Gue lebih cakep daripada lo, tapi tetap nggak dapat, kesal Romeo tidak mau kalah. Kalau lo lebih cakep dari gue, kenapa cewek gue banyak, tapi lo nggak? Tanya Raka tidak terima kalau Romeo lebih ganteng dari dia. Karena lo murahan, jawab pedas Romeo. Anjir lo, mana ada gue murahan, mereka tuh yang nyodorin dirinya. Gue sebagai laki-laki sejati yang tidak mau menyakiti perempuan menerima mereka dengan lapang dada, ujar Raka dramatis. Yang lain memutar bola matanya malas, jiwa jomblo Raka keluar lagi. Kalian pulang, kita mau lanjut tidur, usir Algaskar pada para sahabatnya. Apalagi jika Raka dan Romeo sudah berdebat, tidak akan ada habisnya, dia sudah tidak sabar ingin manja dengan sang kekasih. Perdebatan Romeo dan Raka langsung berhenti saat mendengar pengusiran Algaskar. Mereka menoleh dan melihat sepasang kekasih itu sudah mesra-mesraan, bukan mereka tapi hanya Algaskar yang sudah namplok di tubuh Rahmi. Yaudah balik yuk, daripada jadi obat nyamuk, seru Romeo menyindir sepasang kekasih yang sama-sama tembok dan tidak peka kalau sedang disindir. Gue pamit Al, pamit Bara ikut keluar menyusul Raka dan Romeo yang pergi begitu saja tanpa pamitan. Hati-hati, balas Algaskar menoleh sebentar, dia juga tidak peduli pada dua sahabatnya yang keluar tanpa pamit. Gue juga balik Al, Rahmi, pamit Karel setelah tadi mengumpati dua curut yang sudah melenggang pergi begitu saja, tapi Karel kembali lagi untuk pamit. Jawab mereka deheman. Sayang mau tidur lagi? Tanya Algaskar saat mereka hanya tinggal berdua saja. Aku udah nggak ngantuk lagi, jawab Rahmi. Dia menyender di sandaran sofa berbantal lengan Algaskar. Seorang gadis sedang duduk di kamarnya dengan keadaan frustasi. Bagaimana tidak sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mamahnya, sedangkan ayahnya setelah Brian menelpon kemarin dia pergi tanpa mengatakan apapun, dan belum juga kembali sampai. Sekarang, dia sudah bosan tinggal di rumah tapi tidak mau kemana karena uangnya habis dan tidak bisa minta ke siapapun. Gue harus apa? Gue udah nggak punya uang, mama dan ayah nggak tahu kemana, ujar Naila kesal. Der. Ponsel Naila berdering di atas nakas. Naila menoleh kemudian meraih ponselnya. Dia melihat nama temannya terpampang di layar ponselnya. Naila memejamkan mata sebentar, menarik nafas lalu membuka mata. Dia tahu kenapa temannya menghubunginya. Dia harus bisa cari alasan yang tepat. Halo, jawab Naila setelah beberapa saat. Lo di mana Nay? Tanya temannya di seberang sana. Gue di rumah, kenapa? Basa-basi Naila, padahal dia sudah menebak apa yang akan temannya katakan. Kita mau ngemal nih, lo ikut ya? Pintanya. Kayaknya kali ini gue skip deh, gue lagi nggak enak badan nih, alasan Naila.
Yah, lo sakit apa emang? Beneran gak bisa nih? Biasanya lo paling seneng kalau diajak belanja, ujar temannya lagi memastikan, tidak biasanya Naila seperti ini. Gue lagi pusing nih, keknya demam, sorry deh lain kali aja, jawab Naila, dia harus bisa. Meyakinkan temannya, dia tidak mau sampai mereka tahu gimana keadaan Naila sekarang. Ya udah deh, kalau gitu kita pergi ya, entar kita jenguk. Oke, Tut. Naila mematikan sambungan telepon. Kenapa jadi gini sih? Gue harus cari duit di mana coba? Apa minta sama Kak Brian aja ya, pikir Naila, baru saja dia akan menghubungi Brian, tiba-tiba notifikasi masuk di ponselnya. Di mana dia mendapat tambahan saldo yang lumayan banyak, lebih banyak dari jatah biasanya yang diberikan oleh sang ayah. Wah, banyak banget, ini sih lebih banyak dari yang sering ayah kasih, kaget Naila tidak percaya, tapi dia tidak peduli. Mending gue nyusul anak-anak aja ke mall, entar gue kasih alasan apa kek, nggak apa-apa deh ayah nggak ada duit tetap masuk, senang Naila, dia langsung bersiap-siap untuk menyusul teman-temannya ke mall, tanpa ingin mencari tahu dulu, siapa yang sudah mengirimkan uang dengan jumlah besar itu. Yang penting dia bisa bersenang-senang lagi, dia bahkan tidak peduli kemana orang tuanya pergi, tidak tahu saja bahkan kesenangan yang dia dapat akan menjadi kesengsaraan. Suatu hari nanti, Keting. Sebuah pesan masuk di ponsel Rahmi, dia yang sedang duduk di sofa langsung meraih ponselnya. Siapa? Tanya Algaskar yang duduk di samping Rahmi. Nggak tahu nomor nggak kenal. Aku buka dulu, jawab Rahmi membuka pesan itu. Ini dari pengacara ayah, dia kirim bukti transfer ke rekening Naila, lanjut Rahmi memperlihatkan pada Algaskar. Kamu yang nyuruh? Tanya Algaskar lagi. Lia, aku minta buat bikin Naila senang sebelum dia nggak punya apa-apa lagi, ujar. Rahmi tersenyum miring. Kamu memang cocok jadi Queen Alistair dan Princess Griffin, timpal Algaskar pada sang kekasih. Tapi kan entar papi kasih Griffin sama kita, ucap Rahmi menatap sang kekasih. Tuh kalau kita udah nikah nanti, lagian Alistair juga akan tetap ada. Udah malam ayo tidur, aku udah ngantuk, ajak Rahmi. Ayo. Al besok aku pulang ke mansion ya. Entar papi nyariin lagi, ujar Rahmi saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam kamar. Lia, pulang sekolah aku anterin ke mansion, balas Algaskar. Beberapa hari berlalu, surat pengalihan ahli waris sekarang sudah jadi, dan beberapa hari itu juga Rahmi menyenangkan Naila dengan uang, Naila sudah tidak mencari sang mama. Bahkan tidak berusaha untuk menghubunginya, dan Rahmi sudah muak melihat kelakuan Naila. Dan hari ini rencananya Rahmi akan buat Naila keluar dari mansion Aksara, dia akan buat Naila malu. Jadi rencana kamu apa? Tanya Algaskar pada sang kekasih, kini mereka ada rooftop. Sekolah, tidak ada pelajaran hari ini, guru sedang rapat membahas ujian kelulusan untuk kelas 3, yang akan diadakan 2 minggu lagi. Nanti sepulang sekolah aku akan minta pengacara ayah ke mansion Aksara, nanti kita ke sana ya. Pinta Rahmi, yang langsung diangguki oleh Algaskar. Lia, terus kita ke markas, ujar Algaskar. Markas mana? Tanya Rahmi mendongak menatap Algaskar. Markas Alistair sayang, jawab Algaskar mendaratkan satu ciuman di kening Rahmi. Kita ke sana mau ngapain? Bahas soal Felix, beberapa hari ini ada orang yang mencurigakan di sekitar markas Griffin. Nanti papi sama papa akan ke markas Griffin, kita ke markas Alistair buat bahas ini. Mereka nggak boleh lihat kita kumpul, jelas Algaskar membuat Rahmi mengangguk mengerti. Kayaknya kita juga harus mulai pantau Sally, kita harus ikutin pergerakan mereka. Begitu mereka beraksi kita juga harus beraksi, ujar Rahmi.
Lia, nanti kita bahas, aku juga udah omong soal ini, tapi kita harus main cantik, jadi kita cari orang yang bisa memata-matai mereka tanpa ketahuan, jelas Algaskar. Soal Viko gimana? Tanya Rahmi. Viko gampang buat dipancing, jadi urusan dia itu biar urusan yang lain, nggak mau nangkap Viko juga. Dia nggak ada urusannya sayang, lagian dia tidak berbahaya, jelas Algaskar menatap dalam sang kekasih. Rahmi menatap balik Algaskar, sampai Algaskar memajukan wajahnya yang hampir bersentuhan dengan wajah Rahmi, tapi tiba-tiba ceklek brak, astagfirullah, pekikan sesaat setelah pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar dari luar. Algaskar mengumpati mereka, ingin sekali rasanya membogem wajah mereka yang berani mengganggunya, sedangkan Rahmi sudah sembunyi di dalam pelukan Algaskar. Algaskar menoleh menatap tajam para sahabatnya yang sudah berdiri kaku, sambil membalas pelukan Rahmi. Para sahabat Algaskar sudah menelan ludahnya susah payah. "So sorry Al, kita nggak tahu," ujar Romeo beralasan. "CK, ganggu," decak kesal Algaskar, membuat teman-temannya menghela nafas. Mereka bingung, mereka sama-sama tembok tapi kenapa bisa bucin begitu sih? Kita tadinya mau nyari kalian berdua, taunya malah lihat penampakan," celetuk Raka, membuat Rahmi dan Algaskar menatap tajam Raka. "Hehehe, canda bu bos," Raka cengengesan menatap Rahmi, dia sepertinya lebih takut dengan Rahmi daripada Algaskar. "Ngapain?" tanya Algaskar menatap sahabatnya satu persatu. "Itu Al, kita udah boleh pulang," jawab Karel. "Tadi mereka ke kantin, abis dari kantin ada pengumuman kalau sudah boleh pulang, makanya mereka mencari Algaskar dan Rahmi." "Lia Al, kita Casey." Serit. Belum selesai Romeo menjelaskan, Algaskar sudah pergi dengan menarik Rahmi. Di depan pintu Algaskar berhenti lalu berbalik ke arah teman-temannya. "Gue balik," ujarnya datar lalu berlalu dari sana. "Lah Bel." Set. Lagi-lagi omongan Romeo harus terhenti saat giliran Bara yang melenggang pergi begitu saja. "Gue juga balik," ujarnya sama seperti Algaskar, baru pamit saat sudah di depan pintu. Lalu menghilang di balik pintu rooftop. Hahaha. Romeo menatap cengok mereka, dia baru tersadar saat mendengar suara tawa dari Raka dan Karel. Dia menoleh dan mendengus kesal, ingin sekali dia memaki dua laki-laki tembok, dan sama-sama bucin itu, tapi itu jika tidak ada mereka, dia masih sayang nyawa. "Napa lo berdua? Mau gue ha?" Duk-duk. Aduh, ringisan dua laki-laki tampan itu saat masing-masing kepala mereka mendapat lemparan sepatu. "Rasain lo berdua, setidaknya kekesalan gue sama tuh dua tembok plus bucin jadi terbalaskan lewat lo berdua," santai Romeo, berjalan memungut sepatunya, lalu dia pakai. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan Raka dan Karel yang menatap horor ke arahnya. "Woi Rom, balik nggak lo?" teriak Raka dan Karel, tapi tidak dipedulikan oleh Romeo, dia hanya berbalik menjulurkan lidahnya kemudian berlari menghindari amukan mereka. Berdua. "Bruk." "Ah," ringis Romeo saat pantatnya beradu dengan lantai, belum lagi beban berat menimpa tubuhnya. Set, ringis suara perempuan membuat Romeo langsung tersadar dan menoleh ke arah seseorang yang menimpanya. "Agnes," ujar Romeo. Perempuan yang menimpa Romeo tak lain adalah Agnes. "Bangun." "Lo, berat nih." Iya. Maaf." Agnes langsung bangun dari tubuh Romeo. "Lo ngapain di sini?" tanya Romeo saat sudah berdiri berhadapan dengan Agnes. "Gue mau nyari Karel, buat anterin gue balik," jawab Agnes. "Karel ada di..." "No," tunjuk Romeo pada dua orang laki-laki yang sedang berlari ke arahnya. "Karel," panggil Agnes. Raka dan Karel langsung berhenti saat sudah di depan mereka. "Napa lo berdua?"
Abis lomba lari, tanya Romeo heran. Kita ngejar lo, timpal Raka kesal. Kenap? Anjir! Teriak Romeo baru tersadar kalau mereka ternyata mengejarnya. Dia baru akan berlari kembali tapi sudah dihalangi oleh mereka berdua. Mau kemana lo? Cegah Raka menarik kerah baju Romeo. Lepasin nyet, berontak Romeo, tapi Raka tidak melepaskan. Enak aja, terima dulu pembalasan kita, ujar Raka, kemudian. Tuk! 2 kali getokan yang didapat Romeo di kepalanya dari Raka dan Karel. Sakit anjing, umpat Romeo. Siapa suruh lo lempar kita sepatu? Kalian kenapa sih? Tanya Agnes menatap bingung mereka bertiga yang sedang berdebat. Nggak apa-apa, jawab Romeo singkat. Maaf ya Romeo, gue nggak sengaja nimpa lo tadi, ujar Agnes meminta maaf sama Romeo. Nimpa apaan nih? Tanya Raka penasaran. Tadi pas gue cari Karel, nggak sengaja tabrakan sama Romeo, dan gue nimpa dia. Jelas Agnes tidak enak. Modus lorong, ujar Raka. Modus apaan anjir? Sakit nih pinggang gue, elak Romeo kesal. Maaf, ujar Agnes lagi. Nggak apa-apa, balas Romeo. Ya udah balik yuk, ajak Karel. Lalu mereka semua berjalan menuju parkiran. Sampai di parkiran ternyata Rahmi dan Algaskar belum pulang. Itu bukannya Al sama Rahmi? Belum pulang ternyata, tunjuk Romeo. Lia, kesana yuk samperin, mereka berjalan ke arah sepasang kekasih itu. Belum balik Al? Tanya Karel, sepasang kekasih itu langsung menoleh. Jawab datar Algaskar. Mereka belum pulang, karena tadi Rahmi menghubungi pengacara Tuan Aksara, untuk memintanya datang lebih cepat. Hai Rahmi, sapa Agnes. Agnes, tegus Karel, dia tidak lagi membela Agnes, dia bisa mengerti, sangat mengerti dengan keadaan Rahmi. Nggak apa-apa, ujar Rahmi, semua menoleh ke arah Rahmi. Kenapa? Tanya Rahmi datar saat semua menatapnya termasuk Algaskar. Nggak apa-apa, mereka menggeleng bersamaan sambil menjawab. Kita bisa pergi sekarang, pengacara ayah udah otu, mobil Naila juga udah nggak ada, ujar Rahmi kepada Algaskar. Ya udah kita jalan sekarang. Algaskar menoleh ke arah teman-temannya, gue balik, pamit Algaskar, yang lain mengangguk, lalu Algaskar menjalankan motornya pergi dari parkiran. Mereka mau kemana sih? Tanya Romeo penasaran. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya bukan hal yang baik untuk Naila, tebak Raka, gesrek gitu dia punya otak lumayan cerdas, tidak hanya dalam bidang it. Karel kita pulang yuk, ajak Agnes, dia sudah ingin pulang sedari tadi, tapi karena tidak membawa kendaraan sendiri tadi pagi, dia akan menumpang Karel untuk pulang. Ayo, gue balik dulu anterin Agnes, entar gue baru ke markas, pamit Karel. Hati-hati. Oke. Karel, ban motor lo kayaknya kempes, ujar Agnes melihat ban motor Karel. Kempes. Kok bisa? Karel kemudian mengecek dan benar saja ban motornya kempes. Kenapa Rel? Tanya Raka menghampiri Karel. Ban motor gue kempes, jawab Karel. Kok bisa? Nggak tahu, harus ke bengkel dulu nih. Ya terus gue gimana dong? Gue udah mau balik, desak Agnes. Dia sudah ingin pulang sedari tadi tapi Karel menghilang, setelah dapat malah bannya bocor. CK, Rak anterin dulu deh balik, pinta Karel. Gue nggak mau sama Raka, tolak Agnes. Kenapa? Tanya dua laki-laki secara bersamaan. Gue nggak mau dibully sama pacar dan mantan-mantannya, jawab Agnes santai. Membuat Raka melotot. Ya udah sama Romeo aja, putus Karel. Kok gue? Ujar Romeo.
Dia benar, kalau sama Raka entar dibully sama lo aja. CK, ya udah ayo, pasrah Romeo. Agnes dengan senang hati ikut Romeo. Gue balik dulu, pamit. Agnes lalu berjalan ke motor Romeo. Hati-hati Rom, jawab Romeo. Lalu melajukan motornya setelah Agnes naik. Rahmi dan Algaskar sudah sampai di halaman mansion Aksara. Dengan santai Rahmi turun dari motor. Dia menatap sekeliling mansion tempat dia tumbuh dan merasakan penderitaan. Kenapa? Tanya Algaskar tepat di samping Rahmi. Dia tahu Rahmi sedang memikirkan sesuatu. Nggak apa-apa, aku nggak ngangka aja akan kembali ke rumah ini dalam keadaan yang baik. Dulu saat aku pergi, aku berpikir mungkin aku akan kembali ke sini untuk mati. Nyatanya aku kembali untuk membalas rasa sakit aku, bersama seseorang. Yang berarti buat aku, seseorang yang membuat aku memiliki harapan untuk bahagia. Makasih Al karena kamu udah yakinin aku bahwa aku bisa dapat kebahagiaan itu, ujar Haru Rahmi memeluk Algaskar. Dia amat berterima kasih kepada Algaskar, laki-laki yang tidak mau dia terluka.